Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya dengar katanya Pak Setio akan mengadakan cooking ya? Betul Bu, saya punya rencana 2 hari lagi akan melakukan kegiatan kucing dengan Bu Yulia Bu. Sekarang apa Pak Setio sibuk? Oh, kebetulan saya sedang jam kosong Bu, jadi hari ini kelas saya sedang ada pelajaran agama, jadi hari ini saya ada waktu untuk bisa berdiskusi dengan Ibu. Baik Pak Setio, apakah sudah menyiapkan prinsip kegiatan cooking yang akan dilakukan dengan Bu Yulia 2 hari ke depan? Oh oke Bu, jadi ada 3 skenario yang sudah saya siapkan Bu. Yang pertama yaitu ketika melakukan kucing, saya harus membangun prinsip kucing Bu. Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari kucing Bu. Kemudian yang kedua untuk penilaiannya Bu, saya mencoba membuat 3 hal Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan kunci Bu. Baik, langkah-langkah yang akan diambil dalam kegiatan cooking yang akan dilakukan Pak Setio dengan Bu Yulia 2 hari ke depan itu apa Pak? Oh oke, jadi langkah pada kegiatan kucing yang akan saya lakukan bersama dengan Bu Yulia, saya akan mencoba menerapkan alur tirta itu, di mana T-nya itu yaitu tujuan Bu. Jadi tujuan dari kucing itu nanti saya akan menggali dari kucingnya sendiri Bu. Jadi bukan saya yang menentukan tujuannya, tetapi nanti kucing lah yang akan menyampaikan tujuan dari pembicaraan kita. Kemudian yang kedua, Ibu identifikasi masalah. Di situ nanti saya akan mencoba melontarkan beberapa pertanyaan yang memunculkan permasalahan dari kunci sendiri. Dan yang ketiga, rencana aksi. Saya juga akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memancing kunci untuk membuat suatu rencana aksi. Dan yang keempat, tanggung jawab, yaitu bagaimana kunci bisa melaksanakan rencana aksi yang dibuat tadi Bu. Seperti itu Ibu. Baik, kalau seperti itu Pak Setio, mungkin itu saja dari saya. Silakan Pak Setio 2 hari ke depan bisa melaksanakan cooking dengan Bu Yulia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Setio. Oke, selamat pagi Bu Lia. Apakah Bapak punya waktu sebentar Pak pada siang nanti Pak? Oh oke Bu, kebetulan siang nanti saya sedang tidak ada kegiatan Bu. Ada apa Ibu? Begini Pak, saya agak kurang percaya diri gitu dengan pembelajaran saya akhir-akhir ini. Saya ingin curhat dengan Pak, apa bisa nih Pak? Oh oke Bu, jadi memang saya lihat akhir-akhir ini Bu Lia memang kelihatan kurang begitu bersemangat Bu. Walaupun sudah bersemangat tetapi tidak seperti biasanya Bu. Itu kelihatan dari raut wajahnya kok kayak ada menyimpan sesuatu gitu Bu. Nah mungkin kita berbicara agak lama, tidak masalah gitu ya. Tidak apa-apa Pak. Terus pembicaraan yang kita lakukan cukup dilakukan di sini atau di mana Bu ya? Saya rasa nanti sepulang sekolah kita bisa ngobrol di sini saja nih Pak. Oh Ibu. Nah jadi begini Bu, akhir-akhir ini Bu Lia itu saya lihat kok kurang bersemangat gitu Bu. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan Bu Lia ini menjadi tidak bersemangat dalam mengajar? Biasanya kan Ibu ini selalu ceria dan
dua anak ini membacanya itu masih kurang gitu Ibu. Iya Pak. Jadi Ibu dalam melayani itu lebih fokus kepada anak tersebut. Iya. Sehingga siswa-siswa yang lain merasa tidak diperhatikan gitu Ibu. Iya Pak. Terus tujuan dari obrolan kita siang ini kira-kira apa Bu yang akan Ibu capai? Gini Pak, tujuannya yaitu saya ingin mempunyai solusi yang baik bagaimanakah cara menangani anak tersebut, ya. Kemudian selain solusi itu bagaimanakah juga memperhatikan teman-teman di kelas tersebut Pak. Oh gitu. Begini Bu, berdasarkan permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira kalau di skala Bu ya, kalau dinilai dari 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang ini ada di posisi mana? Kalau saat ini posisi saya masih di posisi 5 Pak. Seperti itu. Gitu. Terus harapannya Ibu ke depannya, kira-kira targetnya Ibu akan mencapai posisi berapa Bu jika kita skala 1 sampai 10 Bu? Kalau di skala 1 sampai 10 target saya nanti bisa ke posisi 8 Pak, dimana nantinya saya dapat itu yang saya lebih percaya diri, kemudian saya bisa mengkondisikan anak-anak dan mereka itu tidak merasa ini dengan apa yang saya lakukan terhadap temannya yang dua tersebut Pak. Tentunya kan untuk mencapai target tersebut, Ibu kan punya potensi atau kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki Ibu. Terus kira-kira peluang apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai target tersebut Ibu? Gini Pak, saya untuk mencapai target tersebut saya ingin membimbing kedua anak tersebut ya, lebih supaya dapat membaca dengan lancar. Nah, bimbingan yang saya laksanakan selain di dalam kelas, saya inginnya itu melaksanakan bimbingan sebelum jam pelajaran Pak. Jadi pada waktu pelajaran tidak membuat teman-temannya itu iri dengan perhatian saya kepada dua temannya tersebut Pak. Jadi untuk menghadapi hambatan tersebut, rencananya Ibu akan membimbing kedua anak tersebut sebelum jam pembelajaran dimulai, sehingga tidak mengurangi jatah waktu bersama anak-anak yang lain, begitu Ibu? Iya Pak, seperti itu. Ibu. Terus selain rencana Ibu itu kan mau mengadakan pembimbingan sebelum masuk Iya. Mungkin adakah rencana lain yang akan Ibu laksanakan untuk bisa lebih memaksimalkan lagi kemampuan membaca dari dua siswanya itu Bu? Gini Pak, selain saya membimbing sebelum jam pelajaran, saya ingin kedua anak tersebut itu juga ada bimbingan khusus dari teman-temannya, misalkan dengan temannya yang sudah belajar membaca, mengajari mereka yang sudah tersebut untuk membaca Pak, entah itu pada waktu istirahat atau pada sore hari di rumah Pak. Jadi Ibu akan memberdayakan semacam tutor sebaya gitu? Iya. Jadi anak yang sudah mempunyai kelebihan membaca nanti bisa mendampingi temannya yang membacanya belum lancar. Iya. Terus yang menjadi prioritas Ibu kira-kira dari rencana-rencana Ibu tadi, kan tadi ada yang membimbing sebelum masuk, kemudian ada yang memberdayakan temannya. Kira-kira yang menjadi prioritas Ibu dalam mencapai tujuan tersebut yang mana? Yang jadi prioritas yaitu yang pertama itu dengan membelajarkan anak membaca sebelum masuk kelas Pak. Itu ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, prioritas yang kedua memberdayakan temannya tutor sebaya Pak. Seperti itu. Jadi memang kegiatan itu harus dilaksanakan secara konsisten Ibu. Iya. Jadi biar anak itu punya motivasi dari dalam sendirinya kalau kegiatan itu dilaksanakan secara rutin dan selalu didampingi oleh gurunya. Terus untuk jangka waktunya berapa lama Bu yang Anda targetkan untuk bisa mencapai target Ibu di posisi 8 tadi Bu? Untuk target saya posisi 8 nanti
ujian semester. Oh. Jadi memang agak lama Ibu. Iya Pak. Ya, memang apa ya tadi untuk membaca itu memang tidak bisa dilakukan secepat mungkin ya, memang butuh proses. Jadi dengan jangka waktu yang segitu ya mudah-mudahan nanti apa yang Ibu targetkan itu bisa tercapai Ibu. Iya Pak. Terus Bu, tentunya nanti dalam pelaksanaannya itu kan ada gangguan-gangguan, ada hambatan gitu Bu. Terus kira-kira untuk mengantisipasi hal tersebut apa yang Ibu lakukan? Misalkan kayak gini Bu, tutor sebaya, kadang anak itu dijadikan tutor itu kadang ada rasa bosen, kadang juga yang diajari ini nggak mau. Masa aku diajari temanku sendiri, harusnya saya diajar ke guru, seperti itu Bu. Itu kan tentunya kan menjadi hambatan Bu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ini Pak, untuk antisipasi hal tersebut, nantinya saya mau membawakan buku cerita bagi anak, biar mereka dapat membaca bersama saat melakukan tutor sebaya. Jadi anak yang kurang lancar membacanya tadi dengan temannya bisa membaca bareng dengan bergantian Pak. Misalkan sekarang dengan si A, besoknya lagi dengan si B, atau dengan kedua-duanya, seperti itu Pak. Oh, jadi rencananya Ibu akan membawakan koleksi buku cerita Ibu. Iya. Ya, mungkin dari buku-buku cerita itu kan anak-anak kan bisa tertarik Ibu. Iya. Karena kalau buku cerita biasanya anak itu sangat suka sekali. Iya. Terus yang selanjutnya begini Bu, tentunya kan untuk melaksanakan kegiatan ini kita kan tidak bisa melakukan yang sendiri Bu. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan untuk kesuksesan dari rencana itu? Yang jelas dukungan yang pertama itu dari rekan sejawat, rekan kepala sekolah, dari teman-temannya, serta yang utama itu dari orang tua Pak. Seperti itu. Nantinya pada saat pagi hari sebelum mereka masuk kelas, namanya kan saya suruh mereka membaca dulu. Selagi saya belum dapat hadir atau ada kegiatan lain, mungkin dari rekan guru yang lain dapat membantu saya untuk mengajari anak tersebut membaca. Seperti itu Pak. Oh, oke. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga orang tua siswa. Iya. Terus untuk tindak lanjutnya yang lain Bu, mungkin selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin ada lagi mungkin kerjasama yang akan Ibu lakukan dengan pihak-pihak lain itu Bu? Kalau dengan pihak lain bisa juga dengan kakak kelasnya Pak. Nanti yang rumahnya itu di sebelah rumahnya si A itu ada kakak kelasnya juga, yang nantinya saya mintai bantuan untuk ngajari dia membaca Pak. Seperti itu. Oke Bu. Nah, mungkin obrolan kita sudah cukup Ibu. Tapi kalau Ibu masih ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi nih monggo. Tetapi kalau masih ada yang mengganjal atau mungkin sudah lega, Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain Bu. Selama saya bisa menjawab, mungkin saya akan jawab. Ini Pak, terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan dari apa yang unek-unek masalah saya yang saya kurang percaya diri, terus yang anak merasa ini itu sudah saya sudah belum bisa bercerita dengan Bapak, terus saya sudah menemukan solusi. Nantinya depannya saya harus seperti apa, saya harus bagaimana, mohon bimbingan untuk kedepannya ya Pak. Oke Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama rekan Ibu ya, itu nanti bisa berjalan dengan lancar dan solusi yang Ibu tawarkan tadi bisa menjadikan dua anak tadi menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita mengadakan diskusi Ibu? Perasaan saya setelah melaksanakan diskusi
Mungkin obrolan kita sudah sampai di sini Ibu. Iya Pak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, Bapak sudah melakukan kucing ya dengan Bu Yulia 2 hari kemarin. Oke, betul Ibu. Jadi seperti rencana saya di awal yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, itu kan 2 hari ke depan saya akan melaksanakan kegiatan kucing. Dan alhamdulillah kegiatan itu sudah saya lakukan Ibu. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan kucing ini dengan Bu Yulia kemarin? Oh, setelah saya melaksanakan kegiatan kucing ini, perasaan saya sangat lega Bu. Dan senang karena bisa menyampaikan pertanyaan yang memancing kunci yang dalam hal itu kemarin diperankan oleh Bu Lia. Itu kunci itu mampu menyampaikan masalahnya, kemudian juga bisa mencari solusinya sendiri Bu. Jadi saya sangat senang Bu karena pertanyaan saya ajukan itu ternyata bisa memancing potensi diri kunci sehingga kunci bisa mendapatkan ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bu. Baik, kemarin juga Bapak sudah memberikan penilaian yang Bapak buat, apa sudah tersampaikan semua? Oke, kemarin saya akan membuat 3 rubrik penilaian Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot dan memaksimalkan potensi kunci atau memberdayakan kunci. Kemarin kan yang saya prioritaskan kan mendengarkan aktif sama menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah itu untuk mendengarkan aktif kemarinnya sudah saya lakukan. Saya berusaha untuk mendengarkan cerita kuliah itu tanpa memotong pembicaranya Bu. Jadi saya dengarkan sampai ceritanya kuliah itu dari awal sampai akhir. Kemudian kalau kuliah sudah mempersilahkan saya untuk berpendapat, saya baru memberikan pendapat. Itu untuk rubrik yang mendengarkan aktif sudah saya laksanakan Ibu. Kemudian yang kedua, untuk memunculkan solusi-solusi yang bisa didapatkan dari permasalahannya kunci, itu kemarin saya juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing kunci untuk memikirkan solusi dari permasalahan itu. Baik, dalam kegiatan hal-hal apa saja yang didapat dalam melaksanakan kucing tersebut Pak? Oke. Yang saya dapatkan ada beberapa hal yang menarik Bu. Jadi yang pertama tadi kasusnya kan 2 anak dari Bu Lia ini, 2 siswanya kan bacanya kurang lancar. Nah, ternyata di situ Bu Lia tuh punya berbagai macam solusi. Yang pertama dengan bekerja sama dengan orang tuanya, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat. Selain itu juga mengadakan kegiatan membaca sebelum masuk sekolah atau sebelum masuk kelas. Kemudian yang ketiga itu dengan memberdayakan tutor sebaya. Itu sangat menarik bagi saya Bu, dan itu merupakan hal baru bagi saya karena ada tutor sebaya, kemudian pembelajaran sebelum masuk ke kelas dengan pembiasaan membaca. Itu harapannya kan 2 anak itu nanti permasalahannya bisa teratasi seperti itu Ibu. Baik, adakah hal-hal yang mengganggu Bapak pada waktu kucing kemarin dengan Bu Yulia? Mungkin ada hambatan apa di tengah-tengah percakapan kucing bersama Bu Yulia kemarin? Oh, gitu. Untuk hambatan saya kira hampir tidak ada Ibu, karena kebetulan waktu itu kondisi di kantor itu sedang tidak ada kegiatan olahraga Bu. Kan di depan kantor itu kan ada lapangan Ibu. Dan kebetulan waktu itu sedang tidak ada jadwal olahraga sehingga anak-anak semua terfokus di dalam kelas sehingga tidak ada suara bisik, baik itu yang ditimbulkan oleh anak dan juga suara kendaraan. Jadi dalam pelaksanaan itu saya kira sudah maksimal
dan T-nya itu apa? K-nya itu tanggung jawab gitu. Nah, itu untuk tujuan itu kemarin saya mencoba melontarkan pertanyaan kepada kunci. Kira-kira tujuan untuk percakapan kita itu apa? Dan ternyata kunci menyampaikan, oh tujuannya ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dua anak saya tidak dapat membaca seperti itu. Alur T-nya sudah saya lakukan, kemudian I-nya identifikasi masalah. Itu kunci juga menyampaikan ternyata permasalahannya setelah saya berikan pertanyaan itu dua anaknya ini kemampuan membacanya masih rendah seperti itu. Sedangkan yang ketiga RA-nya R-nya rencana aksinya dari situ ternyata kunci mampu memberikan solusi itu, yaitu dengan mengadakan pembelajaran membaca sebelum masuk kelas, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, misalkan kuliah belum datang itu minta bantuan ke rekannya untuk mendampingi si anak ini membaca, kemudian juga memanfaatkan teman sebaya yang membacanya sudah lancar. Kuliah tadi berencana membawakan buku cerita yang menarik sebanyak-banyaknya untuk dibaca bersama. Sedangkan untuk tanggung jawabnya saya kira dari rencana yang sudah dibuat oleh kunci ternyata di tanggung jawabnya itu sudah dilaksanakan, karena tadi kan ada pelaksanaannya pembiasaan sebelum masuk kelas, kemudian ada tutor sebaya untuk mengajari mereka membaca. Itu saya kira kalau tuntutannya itu sudah dilaksanakan sama kuliah dan sudah tersampaikan pada kegiatan kucing saya dengan kuliah kemarin. Baik, mungkin saya pikir diskusi kita sudah cukup ya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbagi-bagi pengalaman lagi, kita bisa saling curhat tentang permasalahan yang kita hadapi dan memotivasi agar kita bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya juga sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya masalah kegiatan kucing. Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua